guys, kembali lagi di Tunggu Pondok Podcast. Tarik nafas, lepas nafas, buka mata. Oke guys, saya harap kamu tidak bosan dengan di kamera ini, di layar ini ya guys. Kembali lagi dengan saya Putri Tesalonika Yegrim. Dan hari ini saya terasa sendiri guys. Kelihatannya saya sendiri tapi saya tidak pernah sendiri. Saya bersama Tuhan dan kru. Dan tentunya ada punya tamu spesial, yaitu saya punya kawan gereja. Dan puji Tuhan, Tuhan kehendaki dia bisa ada di sini sama-sama dengan orang. Ini ada pemuka ya, wajah barunya orang hari ini. Dan karena saya sudah tahu dia siapa, jadi saya mau kamu juga tahu dia siapa. Jadi silakan kawan, perkenalkan gue diri. Kau siapa? Oke, halo. Saya Yanto Desnam. Saya asal dari Asmat, di Jayapura, tinggal dan berkuliah di sini. Oke. Dan saya suka kenal kakak Putri lumayan lama. Oke. Terima kasih lagi suka kenal diri ke kawan-kawan. Akhirnya kamu sudah kenal dia ya. Bicara dari tentang kok dari Asmat nih. Maksudnya kok besar di Asmat, baru ada rentan waktu setelah itu kok pindah ke sini dan akhirnya di Jayapura, atau bagaimana? Kok besar di sana atau macam setengah-setengah besar sana, besar di sini? Kok ngerti? Oke. Ya. Jadi saya lahir di Maluku di Dobo, sama mama dari Dobo. Jadi saya lahir sana, masa kecil di sana. Setelah itu SD kelas 4 saya pindah ke Asmat dan lanjut SMP sampai SMA di Asmat. Oke. Setelah itu kuliahnya ke sini? Kuliahnya ke sini, tapi sebelum ke sini sempat waktu itu ada kuliah di Bali, tapi gagal. Jadi saya lanjut ke sini. Wow, oke. Nah, kayak begini kan kita jadi merasa akrab dengan kawan-kawan Pondok Podcast. Begitu. Dan tentunya aku tahu kenapa hari ini aku ada di sini dengan saya. Kita mau sama-sama bagi kemuliaan Tuhan ke teman-teman Pondok Podcast, dan kok akan bantu saya untuk diskusi Tong punya topik hari ini. Dan Tong punya topik hari ini itu kenapa Tong sulit untuk mengucap syukur begitu. Nah, tapi sebelum ke situ kita akan lepas nafas dulu. Oke, kawan-kawan, dan Yanto. Jadi Yanto, kita kan kawan segereja. Nah, saya mau tanya kok dulu. Minggu lalu itu kok pergi gereja kan tidak? Saya pergi. Kok pergi. Berarti kok dapat firman yang sama nih, yang saya dapat juga ya. Oke, firmannya dari 1 atau 2 Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan itu kan topiknya tentang langsung ke pertanyaan aja KP. Kira-kira Yanto, di dalam kau punya 1 minggu kemarin ini yang kau sudah jalani, itu ada tidak hari yang buruk? Karena itu sesuai dengan topik Silakan. Hari yang buruk sepanjang 1 minggu ini ada. Betul ini? Iya, ada hari burukmu? Ada hari yang buruk, tapi setelah saya dengar firman Tuhan minggu lalu, itu cukup mengubah satu perspektif bahwa itu bukan hari buruk. Wah, keren. Kenapa sampai kok bisa bilang itu bukan hari yang buruk lagi? Maksudnya kok bisa kasih secara detail bagaimana? Contoh nih, kok dalam menjalani 1 hari itu apa yang kau terapkan dari firman yang kau sudah dapat sehingga kau berpikir bahwa itu bukan lagi hari yang buruk, seperti hari-hari yang sebelum kau tahu bahwa itu bukan hari yang buruk, sebelum kau dengar firman lah gitu. Kau ngerti nggak maksudnya? Sebelum saya dengar firman, saya rasa bahwa sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan saya punya ekspektasi, itu hari buruk. Itu sesuatu yang karena di luar ekspektasi, jadi itu bukan hari yang baik gitu. Begitu. Tapi setelah aku dengar firman? Setelah saya dengar firman, saya mulai paham bahwa itu bukan hari yang buruk,
Tapi itu kadang Tuhan izinkan untuk kita bisa pelajari sesuatu dari kejadian atau peristiwa yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai ekspektasi yang terjadi hari itu. Bisa kau kasih satu contoh dari satu hari di dalam minggu lalu yang kau jalani sampai kau bilang itu tidak hari buruk? Oke, saya karena kesibukannya kebanyakan di kampus, jadi sepanjang seminggu kemarin saya cukup Sabtu hari kayak cukup berantakan karena banyak tugas-tugas kampus. Terus juga saya lagi urus sesuatu di luar perkuliahan gitu. Jadi kayak bertabrakan dan benar-benar ganggu saya punya fokus untuk fokus harus kemana gitu. Nah, di hari-hari itu saya rasa bahwa kayak saya tidak punya waktu untuk renungan firman, saya tidak punya waktu untuk baca Alkitab begitu. Jadi kayak cukup mengganggu saya secara pribadi dan kayak saya kayak jalani hari kayak tidak fokus sama Tuhan gitu. Jadi kayak itu bukan hari yang baik sih sebenarnya. Jadi kok rasa bersalah gitu. Tapi apakah itu menjadi penghiburan buat kau untuk ketika kau tahu bahwa hari apa saja yang tong jalani itu adalah hari yang baik? Ya, tapi semenjak saya dengar firman minggu lalu, saya diteguhkan bahwa itu bukan hari yang buruk, tapi Tuhan bisa bekerja lewat cara apa saja gitu. Jadi mau itu hari yang memang buat saya terlalu sibuk atau buat saya tidak bisa fokus ke hal mana yang harus saya selesaikan, tapi itu hari yang baik gitu. Karena lewat hari yang kayak tidak sesuai juga dengan satu ekspektasi itu bisa mengubah sapu cara pandang tentang Tuhan gitu dari hari itu. Oke. Wow, keren. Jadi berarti berhasil ya kok terapkan itu di minggu lalu? Ya boleh dibilang antara berhasil atau tidak. Antara berhasil dan tidak. Wow, iya. Namanya juga tong berproses toh. Ya, masih belajar. Ya keren sih. Tapi rasanya bagaimana? Rasanya semenjak tahu bahwa semua hari itu maksudnya tidak ada hari yang buruk gitu. Semenjak tahu itu saya mulai belajar untuk berdamai dengan situasi. Kayak tidak semua hari harus sesuai dengan yang saya ekspektasikan gitu. Jadi lebih ke berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sapu pikiran gitu. Wow, keren. Berarti itu mulai dari keputusan ya. Iya. Wow, keren. Oke. Oke, Yanto. Sebelum tong mulai nih, tong pakaian sama hijau-hijau. Satu roh. Ini nuansa apa ya? Nuansa hijau di dalam Tuhan. Hijau dalam Tuhan. Bertumbuh ya dalam Tuhan. Ya, mungkin segar apa? Iya, boleh. Ya sudah, oke. Pokoknya segar ya, Tunda setuju itu segar. Oke, jadi balik ke topik yang akan kita diskusi, yaitu kenapa tong sulit untuk mengucap syukur atau bersyukur ya. Itu diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Dan saya akan baca buat kitong. Kawan-kawan yang ada nonton juga bisa buka Alkitab dan baca, karena itu bagus sekali. Oke. Jadi dia punya perikop itu ajakan juru selamat. Nah ini Yesus ya yang berbicara di sini di ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, Yanto, bicara-bicara tentang beban, kuk, dan topik yang kita punya hari ini, saya mau tanya nih, apakah saat Yanto rasa stres atau tertekan, Yanto tuh masih bisa tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Begitu. Dan apakah menurut ko itu adalah suatu keputusan, atau mengucap syukur itu adalah keputusan atau perasaan? Oke, saya pribadi kalau ketika di dalam tekanan atau stres, kebanyakan saya agak sulit untuk bersyukur gitu. Tapi ketika kayak saya ingat kembali firman Tuhan mengenai Tuhan kayak selalu arahkan kita untuk bersyukur, karena bersyukur itu bagian dari dia punya kasih yang dinyatakan dalam tempuh hidup begitu toh. Jadi saya belajar bahwa ketika bersyukur
berarti kita bisa mengurangi kekhawatiran gitu. Wow, bersyukur bisa mengurangi kekhawatiran. Ya. Andalan parah. Jadi itu kok sedang proses menerapkan dalam kupu kehidupan ya? Iya, sedang belajar. Sama, tong semua belajar juga. Jadi menurut kau itu keputusan atau perasaan? Itu keputusan. Keputusan. Ya. Dan kau memutuskan untuk mengucap syukur. Iya. Wow, keren. Oke, menurut kau sendiri, bagaimana mengucap syukur itu bisa menjadi representasi dari murid-murid Yesus? Karena ketika kita bersyukur, berarti itu cerminan bahwa karena bersyukur itu kebanyakan kalau kita lihat di Alkitab gitu toh, Yesus kayak ketika dia mau kasih makan 5.000 orang, yang dia lakukan awalnya adalah bersyukur kepada Allah begitu toh, bersyukur kepada Bapa. Jadi kayak itu gambaran bahwa kita mencerminkan Kristus begitu ketika kita bersyukur. Jadi seperti kayak Kristus sebenarnya saat melakukan hal itu dia sedang mengajarkan ke debu murid-murid bagaimana seharusnya untuk merespon suatu situasi, yaitu mengucap syukur. Ya, contoh kan kayak kondisi salah satunya yang kayak kau bilang pas Yesus mau melakukan sesuatu itu, sesuatu itu kan karena ada masalah. Contoh kayak 5 roti 2 ikan. Barangku tidak cukup, jadi ya Yesus mengucap syukur dan terjadilah kehendak Bapa dan kemuliaan Bapa, gitu ya. Oke. Sekarang mau tanya lagi nih. Sekarang nih dalam kupu kehidupan, berbicara sebagai seorang pemuda di gereja, seorang mahasiswa, ya, ada tidak, dan seorang anak dan seorang teman, ada tidak yang sekarang kau rasa paling stres di bagian itu? Ya, aku bisa kasih tahu apakah itu terkait dengan mungkin biaya kau punya perkuliahan kah, kau hubungan dengan orang tua kah, situasi di kupu sekitar pemuda dengan teman-teman kah gitu? Saya mungkin hal yang bikin saya cukup stres itu lebih ke internal diri sendiri sih. Oh, oke. Diri sendiri karena saya kayak orangnya kayak kebanyakan overthinking, terus kayak segala sesuatu hal yang kayak tidak sesuai rencana atau ekspektasi itu kayak selalu jadi beban gitu. Jadi bisa memicu saya stres. Memicu kok stres. Wow, oke. Jadi overthinking ya. Berarti sesuatu yang ini overthinking mengenai kehidupan apa ya? Kehidupan di dalamnya itu sudah ada perkuliahan, pokoknya hal-hal itu. Sudah ada hal-hal itu, perkuliahan, keluarga dan lain sebagainya ya. Nah, pernahkah tidak pada saat kau merasa di dalam tekanan gitu, kau rasa terada yang mengerti kau? Hampir tiap kebanyakan gitu. Kebanyakan? Ya, kebanyakan. Oh, oke. Tapi malah bagus karena di situasi itu saya mengerti bahwa yang paling pahami saya cuma Tuhan Yesus. Wow. Oke, jadi sebenarnya di saat kita melalui tekanan atau stres itu ternyata itu di saat dimana kita paling rasa Tuhan. Begitu? Iya, kebanyakan itu. Oke, bisa kok kasih salah satu contoh begitu yang mungkin suatu problem satu aja dari kau punya kehidupan belakangan ini yang di situ langsung kau bisa mengerti bahwa dia yang bisa mengerti saya. Oke. Kalau saya tarik sedikit berapa tahun ke depan boleh? Silakan. Beberapa tahun ke depan? Berapa tahun ke belakang maksudnya? Ke belakang ya? Oke. Agak excited mau ceritakan di masa depan nih, brother. Ajak sotes. Lanjut. Jadi berapa tahun lalu waktu saya masih di Bali, waktu itu kan saya kuliah di Universitas Udayana di Bali, itu dapat beasiswa. Nah, sampai semester 5 di 2020 itu beasiswanya bermasalah dan akhirnya saya harus berhenti kuliah. Nah, di situasi itu juga saya kena satu penyakit TBC.
TBC. Ya TBC. Oke. Saya kena TBC Hmm. dan di situasi saat itu juga lagi pandemi, sudah lockdown waktu itu. Jadi akhirnya saya kayak di situasi yang benar-benar cukup berat waktu itu dan saya sempat kayak 2 minggu dirawat di rumah sakit tanpa ada satupun orang yang temani saya saat itu, karena memang lagi lockdown dan tidak bisa untuk ada kunjungan dari teman atau kerabat. Ya, jadi singkat cerita di momen seperti itu saya temukan bahwa Tuhan benar-benar dekat sama saya gitu. Kayak ketika saya tidak bisa berharap sama siapapun, bahkan kayak sapu keluarga cuman bisa hubungi lewat telepon, tapi kayak tidak bisa benar-benar hadir saat itu toh. Tapi saya rasakan bahwa ada kehadiran Tuhan. Wow. Ya, Wow. seperti Puji itu. Tuhan. Jadi aku merasa ketenangan ya di dalam ketidaktenangan. Iya. Oke. Betul. Oke, kita ngelanjut lagi ke Tung punya diskusi. Jadi bicara lagi tentang Cook dan beban dan segala macam nih ya. Nah, saya mau tanya Yanto, menurut Ko bagaimana Cook dari Tuhan Yesus itu bisa cocok dengan Kitong? Terutama especially khususnya untuk Ko, begitu. Kenapa menurut Ko Cooknya Tuhan itu cocok dengan Ko? Dan itu sesuatu yang baik atau tidak Cooknya Tuhan? Oke, kalau bicara tentang Cook, yang saya pahami bahwa Cook itu memang kayak sesuatu yang dipasang di lembu begitu toh, untuk tujuannya untuk mengarahkan si lembu itu bisa berjalan di track yang si orang yang pasangkan itu mau dia jalan gitu. Tadi kakak tanya apa? Sorry, kita kembali. Cooknya Tuhan itu di dalam kupu kehidupan itu cocok atau tidak? Dan bagaimana Cooknya Tuhan itu bisa baik untuk Ko? Menurut Ko itu baik atau tidak Cooknya Tuhan? Oke. Menurut saya Cook dari Tuhan itu baik. Cook dari Tuhan itu baik karena kemarin saya dapat satu kayak gambaran begitu dari waktu dengar firman tentang ini. Kalau Cook itu kayak semacam baju favoritnya kita yang dikasih ke kita untuk dipakai di tubuh gitu, untuk kita gunakan. Jadi kayak sebenarnya waktu kita dengar Cook itu kita dengar kayak sesuatu yang kayak harus mengarahkan kita untuk ikuti maunya, kayak harus selalu poinnya adalah selalu ikuti maunya si Tuhan yang kasih pakai gitu. Tapi sebenarnya Cook itu juga dia bisa dia kayak si pemberi Cook ini dia mengerti bagaimana kita punya kemampuan atau bagaimana kita punya rasa untuk mau taat itu sampai di mana gitu. Jadi kayak baju favorit yang dikasih ke kita untuk kita pakai. Jadi itu tidak selalu membebankan kita sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi menurut Ko itu adalah jubah yang dikasih Tuhan itu adalah baik untuk Ko atau tidak? Baik, tentunya baik. Menurut saya pribadi menurut baik. Ko pribadi baik. Kenapa? Ya baik karena gimana ya? Baik dan cocok tidak? Baik dan cocok. Kalau saya bisa kasih yang dari saya pahami sendiri juga bahwa Cook itu bisa merupakan firman Tuhan gitu, firman Tuhan. Dan memang di dalam firman Tuhan mungkin kalau orang awam begitu, kalau dengar tentang firman Tuhan, tentang perintah Tuhan, dong selalu fokus ke kayak hal-hal yang mengatur atau mengarahkan kita atau kayak kekang kita untuk boleh begini begini. Kayak banyak aturan-aturan. Tapi sebenarnya Cook itu kalau kita lihat pakai kacamata rohani gitu, tapi kita perlu mengerti ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah terima Tuhan, baru kita sadari bahwa Cook itu bukan Cook yang menyusahkan kita sebenarnya, tapi Cook yang memberi keuntungan juga supaya kita searah sama si pemberi Cook, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Oke, dan ketika Tuhan Yesus kasih Cook itu ke Yanto punya hidup, ketika Yanto lihat Tuhan sendiri itu bagaimana di dalam perkara-perkara yang Tuhan kasih Cook ke Ko itu? Dia bagaimana? Dia punya role, dia punya aksi ke Ko kehidupan. Ketika karena dia yang mengarahkan toh. Ya. Dia yang taruh. Ketika Cook itu dikasih ke saya, memang
waktu saya belum benar-benar mau berserah, saya rasa bahwa itu kayak sesuatu yang berat untuk dilakukan gitu. Tapi ketika saya belajar untuk berserah sama Tuhan, walaupun tidak gampang, memang proses untuk berserah tidak gampang. Itu hal yang ya itu personal, menurut saya personal sekali gitu. Itu tidak gampang ketika kita mau untuk say yes untuk apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kita hidup gitu toh. Tapi saya melihat bahwa Cook ini memang sangat bermanfaat untuk bagaimana kita akhirnya bisa mencerminkan Yesus di ketempuh kehidupan. Gitu. Jadi itu rasanya lebih baik atau tidak? Lebih baik. Lebih baik. Kenapa lebih baik? Apa yang kau rasakan? Damai? Ada damai. Ada damai, walaupun memang secara sebenarnya agak kadang ada sedikit kesulitan gitu toh untuk mau taat. Tapi sebenarnya ketika kuncinya sebenarnya berserah gitu, berserah dan mau pahami apa yang Tuhan mau. Ketika kita berserah dan mau pahami yang Tuhan mau, kita akan lebih easy, lebih gampang, lebih mudah untuk mau bawa diri juga untuk ada di dalam Cook itu. Gitu. Berarti itu memang meringankan ya? Iya, meringankan sih. Wow, keren. Makasih sudah berbagi, Yanto. Terus bagaimana tanpa Cook dari Tuhan itu bisa buat kitong hilang arah di dalam tumpuk kehidupan ini? Tanpa jubahnya Tuhan, tanpa Cooknya Tuhan, tanpa firmannya Tuhan. Ya, seperti yang kita tahu, Tuhan kasih kita free will, toh kehendak bebas. Menurut saya kalau tidak ada Cook, kita mungkin kecenderungan memang akan selalu tidak taat. Dan tanpa Cook juga kayak kita tidak bisa bawa hati untuk mau relakan diri begitu, relakan diri, kasih hati dan relakan diri untuk lakukan kehendak Tuhan. Tapi justru Cook itu kayak jadi semacam apa namanya? Cook itu kayak semacam apa namanya? Cook itu kayak semacam pengarah begitu. Pengarah, iya, pengarah. Jadi iya betul. Jadi karena Cook itu adalah pengarah, sehingga kalau misalnya tidak ada Cooknya Tuhan, berarti kita hilang arah. Begitu yang kau maksud? Betul. Begitu ya. Iya, mengerti. Karena kalau misalnya kita terlepas dari Cook itu, berarti kita bisa salah jalan. Iya. Dan kayak tadi Yanto bilang, makanya saya tanya terus tentang bagaimana yang kau rasa tentang Cooknya Tuhan, dan yang kau rasa itu lebih ringan sesungguhnya. Ketika kau menyerah, itu kau merasa lebih ringan. Karena kau percaya kepada Cooknya Tuhan gitu. Kalau dipikir-pikir juga, kalau kita melawan pada saat ada Cook dari kita, itu tidak enak gitu toh. Dan ketika kita di luar dari Cook itu, kita tidak rasa damai, tidak rasa ada penghiburan, tidak rasa ringan. Iya toh? Ya, setuju. Oke guys, dan Yanto. Nah, kita akan lanjut diskusi. Nah, bicara-bicara nih tentang ayat-ayat yang tadi Tong sudah dapat. Nah, ada pertanyaan yang saya mau tanya ke Ko. Oke. Ko bisa kasih tahu tidak bedanya belajar tentang Yesus dan belajar dari Yesus? Belajar tentang Yesus, belajar dari Yesus. Oke. Menurut saya kalau belajar tentang Yesus, berarti kita bisa dapat sumbernya dari mana saja begitu. Kita bisa cari sumber dari mana saja untuk tahu tentang siapa ini Yesus gitu. Tapi kalau belajar dari Yesus, menurut saya itu spesifik dari firman Tuhan gitu. Dan belajar dari Yesus ini juga kayak mungkin sudah ke level yang lebih intimate gitu ya. Lebih dalam. Ya, lebih dalam. Begitu saja. Tadi yang gue tambah. Ya, itu aja. Itu saja. Oke. Mungkin saya mau tambah sedikit. Saya setuju sekali dengan yang tadi kau bilang. Ini pertanyaan yang saya dengan saya punya teman-teman Komsel, kita sudah diskusiakan toh di hari Minggu setelah gereja. Dan ini yang saya teman-teman kasih tahu ke saya, dan saya juga baru kaget dengan hal itu. Kitong itu
belajar tentang Yesus itu dari kecil. Tapi ada dari kitong yang telah belajar dari Yesus. Gitu. Kayak istilahnya kok besar dengan identitas bahwa kok Kristen. Karena kok tahu nih tentang Yesus. Tapi apakah sesungguhnya kok belajar dari dia? Yang kayak tadi kok bilang. Dari firman-Nya gitu. Apakah kok menerapkan, apakah kok menghidupi firman Tuhan itu atau tidak? Begitu. Dan menurut saya itu sangat dalam ya. Karena tahu macam kayak karena orang tua Kristen, jadi tahulah tentang Tuhan Yesus, sudah itu cukup di situ saja. Tapi belajar dari Yesus itu lebih dalam ya. Belajar dari Yesus itu kayak aku terapkan sehari-hari. Dan saya guru, jadi waktu saya kuliah tentang bahasa Inggris sebelum saya akhirnya jadi guru, itu saya belajar banyak sekali teori. Saya belajar sekali banyak teori, rumus-rumus, tenses, grammar. Dan kayak pas tulis akan di kertas, itu susah sekali untuk terapkan rumus itu. Tapi ternyata cara paling akurat yang saya rasa untuk bisa buat saya full goal untuk bisa pakai bahasa itu dan akhirnya nanti bisa bagi ke orang lain. Maksudnya bidang yang saya pelajari itu adalah saya praktek akan. Begitu. Ketika saya praktek bicara bahasa Inggris sesuai dengan grammar itu malah melatih saya untuk bisa master dalam hal itu. Saya terbilang saya master bahasa Inggris. Ya bisa sesuai dengan saya punya ini. Contohnya maksudnya kan saya lulus tuh S1 bahasa Inggris maksudnya. Jadi itu pandai lah kalau bisa terkualifikasi untuk hal itu. Ini tidak pamer ya kawan-kawan. Maksudnya itu sebuah contoh. Ini bisa untuk segala macam. Dan yang saya maksud di sini kalau kau sudah cukup belajar tentang Yesus ya, ayo sudah saatnya untuk belajar dari Yesus. Kalau kau sendiri, kau belajar dari Yesus nih semenjak kapan Yanto? Belajar dari Yesus semenjak kapan gitu ya? Itu kan suatu keputusan ya? Iya, betul. Pastinya semenjak saya say yes untuk ikut Yesus gitu toh. Semenjak saya terima Yesus. Saya memang latar belakang dari keluarga Kristen, bapak mama Kristen dari kecil gitu. Dulu kayak kita mama dari GKI gitu, terus sekarang pindah ke kayak karismatik gitu toh. Dari kecil saya suka kenal Yesus gitu. So, tahu Yesus itu siapa, tahu Yesus Tuhan. Waktu pergi sekolah minggu dengar di kakak pengasuh kasih sampaikan Yesus itu ini dia penyembuh, penyelamat. Tapi belum benar-benar alami gitu, belum benar-benar alami. Dan juga belum ada niat benar-benar untuk mau hidup dan tertanam di dalam dia punya firman gitu. Karena saya belum benar-benar tahu gitu. Jadi, Oke, terima kasih banyak tentang hal itu. Satu hal yang tadi saya dapat itu tentang kau bilang alami. Belajar tentang Yesus itu bisa secara teori. Tapi belajar dari Yesus itu ketika kau mengalami Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dan kau mengalami Yesus itu harus dari keputusan hati. Karena tahu keputusan hati itu sulit ya, karena kita punya satu pendirian. Dan bagaimana kayak kau menyerah dengan kau pendirian itu dan kau berserah kepada Yesus untuk terima dia jalan yang jadi salah satunya jalan, yaitu dia firman-firman. Oke, lanjut ke yang ayat 28. Lanjut ke ayat 28. Maksudnya itu kalau di ayat 28 itu kita lihat bahwa Yesus bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ada kata Tuhan akan kasih kita kelegaan. Dan di ayat 29 itu di dalam firman-Nya itu ada kata di mana tong akan menemukan kelegaan. Nah, menurut Yanto, kata kita akan dikasih kelegaan oleh Tuhan dan menemukan kelegaan di dalam Tuhan, itu bagaimana dong bisa bekerja sama dalam kehidupan? Mungkin saya paparkan sedikit. Kalau menemukan kelegaan, itu berarti kitong yang cari toh. Gitu. Kitong yang cari kelegaan itu. Sedangkan satunya apa tadi kakak?
menemukan, yang satunya tong akan dikasih. Dikasih. Oke, kalau dikasih berarti dari si sumber orang yang punya kelegaan ini. Maksudnya orang yang mau tawarkan kelegaan ke kita ini. Dalam hal ini kan Yesus gitu toh. Jadi ini berarti berkaitan dengan sapu kehidupan? Iya, dengan kau kehidupan. Bagaimana menurut kau saat Tuhan kasih kelegaan dengan kau menemukan kelegaan itu dong kerjasama dalam kau punya kehidupan. Itu bagaimana? Menurut saya mereka saling berkaitan juga. Karena ketika saya mencari kelegaan, ketika banyak yang tadi seperti saya bilang banyak tekanan, banyak hal-hal yang buat stres gitu toh. Terus saya juga kebanyakan overthinking. Itu kayak jadi satu jalan untuk saya mau cari gitu dan temukan kelegaan itu di mana gitu toh. Dan beberapa hal yang sudah saya alami waktu sakit dan lain sebagainya gitu. Jadi itu kayak jadi apa ya? Jadi satu pintu sebenarnya untuk saya mau pergi ke si sumber kelegaan itu. Begitu ya. Dan saya temukan itu di dalam Yesus sih. Wow. Kayak tidak ada di luar dia sejauh ini. Wow, keren. Menarik sekali pas tadi kau bilang tentang menemukan itu karena kita cari. Ya. Dan itu kan menemukan kelegaan dan tong akan dikasih kelegaan. Nah, kita akan menemukan kelegaan saat kita cari. Ya. Dan kitong akan diberi kelegaan saat kitong minta. Iya. Iya toh? Setuju. Mintalah. Maka engkau akan diberi. Engkau akan dikasih oleh Tuhan. Iya toh? Ya. Itu yang tadi Yesus bilang. Guys, jadi iyo, betul sekali saya setuju dengan tadi Yanto bilang bahwa dua hal itu punya apa ya, hubungan yang sangat sangat erat. Dan mungkin tidak bisa dipisahkan ke apa ya. Iya. Dan yang mau bilang ke teman-teman juga, kau akan dikasih kelegaan ketika kau cari kelegaan itu. Bukan, kau akan dikasih kelegaan ketika kau minta kelegaan itu. Harus ada dari kitong yang minta kelegaan dari Tuhan, maka kitong akan dikasih, diberi. Iya, dan ketika minta juga mungkin harus ada respon dari kita juga untuk cari gitu. Karena bisa ada kelegaan juga, kadang orang bisa salah persepsi kayak cari kelegaan di dunia gitu, atau hal-hal yang bersifat sementara tapi sebenarnya tidak berikan kelegaan yang sebenarnya jiwa inginkan begitu. Oke. Berarti kalau kitong sudah menemukan kelegaan di dalam Tuhan, kitong tidak usah kitong kalau bisa jangan pernah stop untuk cari kelegaan di dalam Tuhan. Iya, tapi ini di dalam Yesus ya maksudnya. Oke, begitu. Jadi kenapa tong sulit mengucap syukur? Ya, kembali lagi setelah kita bahas ini, kita sulit bersyukur, mengucap syukur karena mungkin saya bisa kasih kesimpulan bahwa karena kita belum temukan sumber kelegaan itu yang ada di dalam Yesus. Berarti sumber kelegaan hanyalah di dalam Yesus.